Pada pemeriksaan imigrasi di counter, ditemukan kecurigaan oleh penumpang yang mengaku akan berangkat ke Malaysia. Namun, ketika ditanyakan lebih mendalam, yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan tujuan liburan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Maka selanjutnya, petugas imigrasi mengatakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam di ruangan. Berkaca dari kasus tersebut, yang bersangkutan mengaku pertama mau liburan ke Malaysia, lalu sebagai data dukung bahwa dia mau melakukan liburan ke Malaysia, itu dicek bahwa dia memiliki booking hotel, tapi ternyata setelah dicek hanya 1 hari, sementara yang bersangkutan mengaku akan berlibur selama kurang lebih 3-4 hari. Di sini terdapat ketidaksinkronan pengakuan oleh penumpang tersebut. Dan kemudian petugas imigrasi juga bertanya wisatanya itu kemana saja, namun yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan secara detail. Maka dari situ timbul kecurigaan bahwa yang bersangkutan ini mempunyai maksud lain atau tidak benar kepada petugas mengenai tujuannya. Penyebab terjadinya isu pemberian keterangan tidak benar oleh penumpang kepada petugas imigrasi adalah adanya kebohongan ataupun adanya suatu tindakan penipuan yang menguntungkan diri pribadinya dia. Sebagai contoh, penumpang tersebut menerangkan kepada petugas bahwa akan liburan di negara tujuannya selama sekian hari. Namun nyatanya penumpang tersebut pada saat tiba di tempat atau negara tujuannya, penumpang tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pengakuannya di petugas imigrasi. Mengapa demikian? Karena penumpang tersebut tidak ingin mengurus izin untuk bekerjanya jika ia bekerja di luar negeri, dan ia memilih jalan untuk memberikan keterangan tidak benar kepada petugas agar bisa mengelabui petugas yang bertugas. Pastinya dengan memberikan keterangan palsu kepada petugas imigrasi berdampak buruk terhadap keamanan dan ketertiban umum di Indonesia. Karena dengan memberikan keterangan palsu, otomatis ada indikasi tidak baik dari WNA tersebut dan berpotensi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Contohnya seperti mengganggu ketertiban dan diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan visa atau izin tinggalnya. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk menertibkan turis-turis yang tidak memenuhi aturan demi menjaga kedaulatan Indonesia. Dari adanya isu tersebut, kita dapat membagi 2 upaya, yaitu upaya preventif atau upaya sebelum adanya kasus, atau upaya represif, upaya yang dilakukan setelah adanya kasus. Upaya preventif yang dilakukan petugas imigrasi untuk mengatasi situasi tersebut adalah 1. Peningkatan pemeriksaan dokumen, 2. Peningkatan pelatihan petugas, 3. Penggunaan teknologi, 4. Pengawasan yang ketat, 5. Kerjasama internasional, 6. Penegakan hukum yang ketat. Selain itu ada juga upaya represif yang bisa dilakukan oleh petugas imigrasi. 1. Penahanan, 2. Deportasi, 3. Denda atau sanksi finansial, 4. Pelarangan masuk WNA, 5. Penuntutan hukum. Masyarakat yang memberikan keterangan tidak benar kepada petugas imigrasi dapat menimbulkan berbagai dampak, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas imigrasi, serta petugas pun perlu membangun kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang profesional dan transparan. Karena jika tidak, situasi ini dapat memicu konflik. Keterangan yang tidak benar dari masyarakat dapat memicu konflik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini karena kebohongan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan rasa tidak percaya. Dan tentunya jika tidak memberikan keterangan yang benar terhadap petugas imigrasi dapat dikenakan hukuman pidana. Hal ini terutama berlaku jika keterangan tidak benar ini dilakukan dengan sengaja untuk menghalangi proses penegakan hukum, maka akan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan yang ditetapkan pada pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi,
memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.